Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pecinta pelajaran matematika? Kabar sehat semuanya? Apakah sudah sarapan? Ingat ya, sarapan terlebih dahulu karena patah hati juga butuh tenaga. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan irasional. Sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai persamaan rasional, persamaan irasional, pertidaksamaan rasional. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan irasional. Nah, apakah itu pertidaksamaan irasional? Pertidaksamaan irasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada di bawah tanda akar, baik fungsi pada ruas kiri, ruas kanan, ataupun pada kedua ruasnya. Yang dimaksud ruas kiri ini adalah fx, dan ruas kanan adalah gx. Sekarang ada bentuk umum pertidaksamaan irasional. Yang pertama ada A per akar B sama dengan A per akar B sama dengan akar B dikali akar B per akar B. Kenapa dikali akar B per akar B? Karena untuk menghilangkan akar si penyebut. Karena penyebut itu tidak boleh akar, makanya dihilangkan akar B-nya. Nanti di sini sebenarnya akan ada hasil A akar B per B. Hasilnya akan jadi seperti itu. Begitupun untuk bentuk yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ini fungsinya dikalikan penyebut ini untuk menghilangkan akar si penyebut. Ya. Sekarang ada prinsip umum. Prinsip umum sama seperti materi-materi sebelumnya, bahwa untuk penyelesaiannya itu fx dan si gx-nya harus diakar, harus dipangkat 2 agar menghilangkan akar ini nih. Syaratnya sama, si fx harus sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan gx harus lebih besar sama dengan 0. Permudah dan memahami, di sini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan soal ya. Jika akar 3x min 1 kurang dari 2, maka nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah, nah kita mencari si x ini agar nilai fungsi si fx ini itu kurang dari 2. Nah, yang di depan, yang di ruas kiri ini fx. Nah, yang 2 ini adalah gx. Ini penyelesaiannya. Diketahui akar 3x negatif 1 kurang dari 2. Seperti prinsip umum tadi, kedua ruas dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan, si fx-nya ini dikuadratkan. Yang gx juga dikuadratkan. Maka akan menghilangkan akar. Akarnya hilang. Karena di sini tidak ada akar, maka ini langsung dioperasikan. 2 pangkat 2, 4. Setelah itu, kita mencari X tunggal. Nah, 3X. Nah, ini kenapa jadi 5? Ini adalah perpindahan ruas dari yang negatif 1. Negatif 1 pindah ke sebelah kanan, yang asalnya negatif menjadi positif. Maka 4 ditambah 1 kan jadi 5. Sekarang X tunggalnya itu adalah 5. Karena ini suatu perkalian, maka ketika pindah ruas menjadi pembagian. Jadi, X kurang dari 5/3. Nah, seperti biasa ada syarat. Nih, syarat akar nih. Fx. Kan yang hanya punya akarnya hanya si fx. Maka yang harus punya syarat si fx. Di 3x kurangi 1 harus lebih besar sama dengan 0. Maka x lebih besar 1/3. Dari mana? Nah, ini si negatif 1 ini pindahkan ke sebelah kanan. Yang asalnya negatif menjadi positif. Lalu yang asalnya 3x ini kan harus cari x tunggal. Ini perkalian. Maka si 3-nya pindah menjadi pembagian di sebelah kanan. Nah, kalian sudah pernah belajar mengenai mencari syarat akar kan? Yang harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar, yang ini X lebih besar 1/3 dan X kurang dari yang ini nih 5/3. Maka si X di sini agar persamaan ini kurang dari 2, X-nya itu harus lebih besar dari 1/3 dan kurang dari 1/5. Seperti itu. Mudah kan?
Sekarang kita belajar satu contoh lagi. Yang tadi kan kalau yang tadi hanya si fx-nya saja yang mempunyai syarat. Yang si gx-nya enggak. Nah sekarang soalnya keduanya dalam bentuk akar. Jika akar 3 min 5x lebih besar dari akar x, maka nilai x yang memenuhi adalah, seperti biasa, kedua ruas kita kuadratkan. Ini kuadratkan, sehingga selanjutnya karena dikuadratkan akarnya hilang. Nah, hilang. Sekarang kita tinggal mencari x tunggal. Nah, ini negatif 6x lebih besar negatif itu dari mana? Yang memiliki variabel x kita simpan di sebelah kiri. Kan asalnya ini negatif 5x. Ketika yang x ini, yang di kanan dipindahkan ke kiri, kan jadi negatif x. Jadi negatif x. Nah, negatif 5x dengan negatif x, maka menjadi negatif 6x. Nah, yang asalnya 3 ini positif 3, pindah ke sebelah kanan. Yang asalnya positif menjadi negatif. Nah, sekarang x tunggalnya berapa? X tunggalnya itu 1/2 dari mana? 3, negatif 3. Karena ini kan negatif nih dua-duanya. Agar menjadi positif, kita balik tandanya, yang asalnya lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, dibalik. Ya kan? Nah, terus kita mencari x tunggal 3/6. 3/6 diperkecil jadi 1/2. Nah, x-nya itu kurang dari 1/2. Ingat, ada syarat. Syarat pertama, yang fx 3 negatif 5x lebih besar dari 0 ya. Maka x kurang dari 3/5. Kenapa jadi kurang dari? Karena ini negatif. Kalau di penyelesaian secara step by step ini negatif. Untuk agar menjadi positif maka dibalik. Nah, syarat kedua, kan ini hanya x doang nih. X lebih besar daripada 0. Ya udah, x harus lebih besar daripada 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, yang ini dulu, lebih besar dari 0. Dan x, 1, dan x lebih besar, kurang dari sama dengan 1/2. Di sini sebenarnya tidak ada tanda sama dengannya ini, tidak ada. Jadi cuman x kurang dari 1/2. Kenapa menggunakan yang ini, tidak yang ini? Karena 1/2 kan lebih besar dari 3/5, maka hanya menggunakan yang ini. Gitu. Jadi untuk penggunaannya, untuk yang kurang dari itu, cari nilai yang terkecil dari penyelesaian ini atau dari syarat. Kalau yang paling besar juga sama. Seperti biasa, untuk dapat lebih memahami, lebih melancarkan lagi dalam memahami materinya, maka sekarang kita latihan soal. Ini ada 2 soal, dikerjakan seperti biasa. Semangat berlatih terus. Jangan lupa terus berdoa, terus berlatih agar lebih lancar dalam mengerjakan soalnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.